Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan melanjutin alur cerita anime yang berjudul Sakura no Pet no Kanojo. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Sorata yang baru aja bangun tidur dikejutkan Shina dan Misaki yang sedang menggambar tembok kamarnya. Katanya itu anime yang diidam-idamkan oleh si Misaki sejak dia TK. Namanya Nyaboron, di mana bentuk dia kayak robot kucing yang melawan kucing jahat dari planet lain. Total episodenya ada 51. Shina menunjukkan kapasitas dia sebagai pelukis handal. Setelah itu, Sorata menjalani awal semester yang sangat buruk, di mana dia digosipin sama teman sekelasnya kalau Aoyama dan Sorata tidurnya sekamar lah, udah menjalani hubungan terlarang lah, dan sebagainya. Di sisi lain, temannya Miyahara kesel, temennya diejek, yang kelihatannya dia mau membela si Aoyama. Tapi tuh teman sekelas malah mikirnya Miyahara pacaran sama Sorata. Pas pulang sekolah, mereka berkumpul dan membicarakan. Mulai saat itu harus menjalani layaknya seorang pelajar. Chihiro Sensei mendukung hal itu. Tak lama kemudian, mereka kedatangan tamu. Pas dibuka, ternyata cewek cakep. Dia Rita, teman sekamarnya Shina. Waktu di Inggris, dia mau membawa Shina kembali ke Inggris, tapi Shina nolak keras. Rita mencoba membujuk dia supaya kembali melukis karena masih berpotensi dan sayang kalau ditinggalkan. Tapi Shina mau tetap di Jepang, sampai-sampai dia mengusir Rita. Setelah itu, Sorata mencoba mengejar dia yang ternyata dia masih ada di situ. Dan langsung nginep di kamarnya Sorata. Langsung mandi pula ya kan. Rita bercerita tentang Shina yang hebat banget. Sampai-sampai Rita berhenti melukis. Jadi dia memberitahu Sorata untuk hati-hati kepada Shina. Karena dia bisa aja membuat jatuh Sorata. Alhasil, Rita tidur di situ. Keesokan harinya, Rita tiba-tiba berada di pelukan Sorata. Ampe diliatin banyak orang. Di situ juga Akasaka baru menunjukkan wajahnya kepada mereka. Melihat kejadian itu, Shina manggil Sorata bodoh. Dan bodoh, apa main game aja masih bilang begitu. Sorata wa baka. Sorata no baka. Donna baka da yo. Sorata no baka. Singkat cerita, di sekolah Akasaka memiliki sifat sangat cuek akan pelajaran yang dia tidak suka. Dia lebih memilih main laptop dan makan tomat kesukaannya itu. Ampe gurunya kena mental sama dia, saking gak kuat sama sikap dia. Pas pulang sekolah, Sorata nungguin si Shina yang lagi serius melukis sendirian. Sorata no baka no sa. Setelah itu, mereka yang ada di asrama punya ide untuk mengikuti festival budaya di sekolahnya. Karena mereka yang ada di situ punya potensi semua. Jadi mereka berencana buat bikin game. Nama gamenya Nyaboron, tapi gamenya itu digerakkan oleh para penontonnya biar kelihatan keren. Di situ juga didukung oleh Akasaka yang jago soal begituan. Alhasil, mereka setuju dan menunjuk Sorata jadi direktornya. Lalu Sorata membuat planningnya. Tak lama kemudian datang si Shina yang menyuruh Rita tidur di kamarnya. Tapi Rita menyarankan satu syarat, yaitu Sorata harus kencan sama dia. Alhasil dia setuju, Sorata diajak ke sebuah hotel. Pas masuk, Shina dan Aoyama ketahuan mengikuti Rita. Alhasil, mereka diajak semua. Mereka di situ bukannya mau nyewa hotel, tapi melihat lukisan yang terkenal, atau disebut juga pameran. Lalu Rita memberitahu lukisan Shina yang menggambarkan Shina yang sesungguhnya. Dan wah banget, emang begitulah seniman terkenal di dunia.
こちらで描いた漫画を読みました。 Setelah itu, Sorata udah pusing dengan membuat gambaran buat gamenya. Lalu si Rita mencoba membuat gambar yang keren. Secara dia suka ngelukis juga, tapi tiba-tiba dia berhenti. Tak lama, datang si Shina yang memberikan sebuah gambarannya. Pas Rita keluar, dia bertemu Akasaka yang dingin sama cewek. Secara dia emang benci sama cewek. Setelah itu, mereka berkumpul di atap sekolah sambil membahas rencana mereka yang masih banyak kerjaan. Belum lagi, OSIS meminta presentasinya dan juga mereka membutuhkan orang lagi buat mempercepat kerjanya. Sesudahnya, mereka bertemu dengan ketua OSIS yang terlihat membedakan pandangannya. Ketika melihat penghuni Sakuraso, mereka dipersulit, tidak seperti murid lainnya. Pas perjalanan pulang, Sorata merasa dia gak mampu jadi direktur. Terus, dia kepikiran buat cari orang lagi. Shina menyarankan untuk merekrut Rita yang jago ngelukis. Dia juga sama seperti Shina yang udah profesional. Lukisan dia pun udah dipajang di pameran kemarin. Tak lama, mereka melihat Rita yang baru balik belanja. Lalu Shina membujuk dia supaya mau membantu, tapi Rita justru nolak. Karena dia gak mau ngelukis lagi. Shina gak percaya. Lalu Rita mengeluarkan isi hatinya kalau dia gak ngelukis lagi karena gara-gara dia. Banyak orang di studio berhenti gara-gara Shina. Yang kini tersisa Rita. Shina gak memperdulikan orang lain. Dia cuman fokus sama lukisannya. Sampai orang lain mentalnya jatuh. Shina menggambar manga itu karena ulah si Rita. Biar dia bisa ngejatuhin si Shina, tapi Shina malah makin terkenal. Tak lama, si Akasaka kesal. Dia mau masuk karena hujan, tapi di situ dia bisa membaca hati si Rita yang nampak gak punya usaha. Punya keinginan, namun dia gak bisa nunjukin kepada semua orang. Sama saja bohong kan? Alhasil, dia sakit hati dan lari. Mereka bertiga mengejarnya, tapi tidak dengan Akasaka. Shina yang dengan kepolosannya belum ngerti apa yang dimaksud omongan Rita. Tak lama, Rita ketemu. Di situ Sorata mencoba menghibur Rita. Kata dia yang Akasaka katakan semuanya benar, jadi dia menerima. Di situ juga Shina meminta penjelasan kembali. Sebenarnya dia tuh senang dengan ditemenin sama Rita karena Rita baru tahu, jadi dia sedih dan memutuskan buat ngelukis lagi. Rita, arigatou. Mashiro, 絵を続けたいです。 Singkat cerita, mereka akhirnya dibantu oleh Rita. Sampai akhirnya mereka diterima buat nampilin karyanya. Setelah itu, mereka pesta makan malam. Di situ Rita mulai tertarik sama Akasaka, tapi Akasaka yang anti cewek jadi takut sampai kabur ke kamarnya. Lalu keputusan Rita buat ke Inggris jadi dipending. Dia mau melihat festival itu terlebih dahulu. Singkat cerita, festival itu dimulai, di mana Sorata jadi penjual pisang coklat yang nampak dia ngantuk banget. Untung aja di situ ada Aoyama yang membantu. Mihara senang melihat Aoyama memakai baju maid. Setelah itu, Sorata meneruskan kerjanya di ruang khusus bersama Jin. Tak lama, ada Misaki yang memberikan minuman berenergi supaya tidak mengantuk. Sesudahnya, mereka keluar dan memikirkan kalau Shina menggunakan pakaian kostum kucing betina. Tak lama, di situ ada Shina yang menggunakan kostum kucing. Cuma tidak sesuai ekspektasi si Sorata. Lalu mereka mampir di sebuah pameran kafe gitu dan sekalian makan di sana. Shina dan Misaki berebut untuk menggambar karikatur sampai Misaki gak dapat kebagian ngegambar. Singkat cerita, mereka keluar, tapi Shina masih aja memakai kostumnya. Sorata menyuruh membukanya, tapi Shina di situ gak pakai baju lagi selain celana dalam. 私はパンツを信じてる。 Di sisi lain, Akasaka sedang mengerjakan pekerjaannya di asrama, ditemani oleh Rita. Sebenarnya si Akasaka udah gak kuat, tapi Rita terus menggodanya. Setelah itu,
mereka mengerjakan tugasnya masing-masing. Karena Aoyama tugasnya cuma menghafal, jadi dia pergi membuat makanan. Tapi saus pun menyemproti jaketnya. Alhasil dia mencucinya. Tak lama dia melihat timbangan. Di sisi lain, Sorata mau ke dapur. Pas masuk, di situ Aoyama terlihat tanpa menggunakan pakaian. Sorata kaget, langsung diusir keluar. Ternyata dia lagi nimbang badannya sampai segitunya. Lalu Sorata mendengar Rita sedang menelpon dengan ayahnya si Shina, yang katanya dia akan pulang setelah acara festival. Keesokan harinya Shina mengantuk. Udah biasa dia begitu. Terus Shina dipanggil oleh temannya suruh membantu. Alhasil dia ke sana dan Sorata ke ruang persiapan. Pas masuk, si Akasaka berpenampilan seperti si Aoyama karena dia harus membantu berjualan pisang coklat. Lalu Akasaka menanyakan tentang klimaks yang bagus harus gimana, apa mau diganti atau tidak. Kalau suruh menambahkan, Akasaka tidak bisa. Sorata punya saran, namun dia masih ragu. Alhasil, Akasaka menyuruhnya untuk ikutan seminar Fujisawa. Sorata pergi ke situ dan mendapat sebuah masukan. Singkat cerita, setelah seminar, dia masih kepikiran. Tak lama, ada Shina yang memberitahu kalau Misaki sedang bucin sama si Jin. Alhasil, Sorata ke sana. Pas sampai di sana, ternyata itu bukan Misaki, melainkan kakaknya, Fuka-chan. Dia adalah mantan si Jin. Dia meminta balikan, namun Jin menolaknya. Fuka tahu kalau Jin bakalan diteruskan ke universitas di Osaka. Si Misaki yang dengar itu langsung kabur. Dia terlihat kecewa di sana. Pas Sorata menceritakan rahasia Jin kepada Misaki, ternyata bukan sedih, melainkan senang gak ketulungan. Karena Jin udah gak tertarik sama kakaknya. Di situ Sorata mendapat masukan kembali dan Shina pengen membuat sebuah kenangan indah. Singkat cerita, mereka mengerjakan untuk terakhir kalinya. Pas Sorata pikir-pikir, dia punya ide buat klimaks gamenya. Dia memberikan saran kalau diisi dengan kekuatan cinta, di mana penonton mencurahkan isi hatinya pas akhir cerita. Awalnya mereka ngakak, tapi setelah diceritakan secara rinci, mereka setuju dan Akasaka bisa memperbaikinya selama 2 jam aja. Singkat cerita, mereka berhasil membereskan semuanya. Tersisa 5 jam lagi menuju pertunjukan. Alhasil, mereka semuanya tidur, tapi tidak dengan Shina. Dia mengirim pesan ke si Sorata untuk menemani dia tidur. Setelah itu, Sorata tidur di lantai, tapi Shina malah ikut-ikutan tidur di bawah. Terus dia ngigok pula. Esokan harinya adalah hari di mana karya mereka ditampilkan. Banyak sekali orang yang pengen nonton di sana. Singkat cerita, tampak penonton sudah hampir memenuhi studio. Dan juga di situ ada Chihiro dan Fujisawa. Di sisi lain, tim Sakurazo sudah mau siap-siap. Tak lama, acaranya dimulai. Yang canggihnya menggunakan alat kayak stick PS gitu. Tapi semua merasakan sensasinya. Sampai akhirnya melawan bos terakhir. Disinilah klimaksnya. Pas Aoyama meminta bantuan untuk memberikan cinta buat Nyaboron, penonton kebingungan dong. Begitupun Fujisawa. Di situ Sorata udah kesel gara-gara dia jadi begini. Tapi Shina mengambil inisiatif. Yang tadinya dia pendiam, akhirnya dia berteriak, yang membuat semua orang mengikutinya. Sorata pun ikutan dan alhasil filmnya diselesaikan dengan baik. Penonton pun merasa puas, lalu mereka memberikan penghormatan.
Singkat cerita, Misaki masih terbawa suasana. Sampai akhirnya Jin memberikan kalung yang dia beli waktu dengan Shina dulu dan memakaikannya. Tak lama, Misaki melihat Rita dan Shina pergi naik taksi. Di sisi lain, Aoyama memberitahu kalau Shina tidak ada di mana-mana. Sorata udah tahu kalau mereka bakalan balik ke Inggris. Sorata udah merelakan. Si Aoyama gak terima dengan sikap Sorata. Lalu Sorata jujur di situ kalau dia juga gak pengen Shina pulang ke Inggris. Alhasil mereka berdua mencarinya. Bukannya ketemu Shina, Aoyama malah ketemu Miyahara. Gak keduganya dia nembak si Aoyama di situ, tapi dia nolak mentah-mentah. Lalu lanjut mencari Shina. Pas di bawah Sorata yang lagi nyari, tiba-tiba ada mobil Misaki yang nerobos lapangan. Lalu meminta Sorata buat masuk untuk mengikuti Shina. Alhasil Misaki barbar. Singkat cerita, sampai di stasiun, Sorata langsung memeluk Shina. Dia gak mau kehilangan dia. Tapi ternyata 空といくらいくらだけのもの。cuman Rita doang yang pulang saudara-saudara. Auto malu dah si Sorata. Rita senang karena dapat pembelajaran dan juga di situ dia dapat emailnya si Akasaka. Alhasil Rita senang lalu mencium Akasaka. Di sisi lain, Shina mulai merasakan apa arti cinta itu. 恋。 Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan semoga kalian terhibur. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.